Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Baik, Bapak Ibu sudah terkasih, kita buka sesi pertama. Dan Bapak Serayu Saparoki, ada dua ini pertanyaan pastor tentang masalah pernikahan yang tidak pernah menerima resmi. Apakah itu bila umat kita mau menikah, tiba-tiba lalu menikah dari rantauan, jadi dia pulang kampung dan hendak menikah, jadi selama ini tidak resmi. Apakah itu disahkan, diterima untuk dalam pernikahan? Itulah dulu pastor pertanyaan pertama. Yang kedua, ini tentang umat kita yang menikah ke agama yang lain. Jadi ada beberapa 7 umat kita yang menikah ke agama yang lain, selalu meminta surat dari persetujuan rekomendasi dari gereja. Apakah itu bisa kita keluarkan? Seumpamanya contoh bahwa pindah agama, katanya dari agama yang lain diminta ke surat dari stasi Katolik, contohnya pastor. Entah itulah kira-kira dari pertanyaan dari stasi Ramnya. Terima kasih. Kita yang perlu saya tanyakan tentang khusus perkawinan, di mana pada saat dulunya itu khusus perkawinan anak-anak yang sudah SMA pun sudah bisa khusus perkawinan, akan tetapi belakangan ini justru diarahkan yang mengikuti kursus perkawinan adalah yang berpasangan. Jadi yang perlu kita tanyakan, apakah boleh yang belum memiliki pasangan mengikuti kursus perkawinan? Sekian dan terima kasih. Untuk pertanyaan seperti ini, tadi salah satu persyaratan dikatakan sebelum perkawinan itu diharapkan surat baptis diperbaharui minimal 6 bulan sebelum perkawinan. Yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang ada yang menjadi kesulitan, ada beberapa orang mungkin seperti yang disampaikan pastor tadi, bahwa dia dibaptis seperti tadi di Jakarta, misalnya mau dilakukan di Medan. Pertanyaan kita seperti ini, kenapa suaranya harus ada perkataan diperbaharui itu? Apakah surat baptis yang asli itu tidak bisa sebagai bukti langsung? Kenapa harus diperbaharui? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang gereja kita sedang mengusahakan supaya data kita itu semua online. Kalaulah misalnya sudah online, apakah juga dia harus kembali ke Jakarta atau ke asal dia untuk memperbaharui surat baptis itu? Mungkin ini yang mungkin sehingga tidak merasa umat itu menjadi dipersulit. Mungkin ini sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan sebenarnya jawabannya di pasal 173. Kalau dikatakan di situ, perayaan perkawinan tidak melekat kesetaraan perbuatan seperti ketiga sistem inisiasi. Maka itu dikatakan baiknya, sekalipun dia tidak Krisma tetap sah perkawinan. Tapi baiknya orang ikut Krisma. Kalau dalam bahasa hukum dikatakan bukan soal valid tapi legit. Kalau di bahasa Indonesia soal, ya kalau kita pakai halal, ada yang haram. Tapi pada katanya halalnya dia harus Krisma dulu. Tapi tidak jadi memperhatikan sah perkawinan. Karena toh orang yang tidak Katolik pun bisa menikah. Itu dia yang pertama. Tapi baiknya karena untuk sekarang yang lain juga harus Krisma. Karena tidak hanya sterilisasi, ya buktinya orang sterilis itu menerima rahmat yang mendewasakan. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua
Dulu ada pastor dari Jawa dulu, bisa seorang Yesuit, Sultan namanya. Jangankan memberikan surat rekomendasi, memperbaharui surat baptis pun tidak mau dia. Kalau umat itu menikah di gereja lain, walaupun ya dari hati kecil kita surat baptis itu haknya orang itu, mau tidak mau harus kita kasih. Begitu dia. Dari segi kemanusiaan, karena logikanya kan seperti ini, sebagai pastor misalnya, siapa yang mau jujur dari hatinya sendiri, mau umatnya murah, tidak ada. Apalagi dengan memberikan surat rekomendasi. Yes. Hal yang sama, karena kita pun tidak pernah meminta rekomendasi dari orang itu. Kalau mau ke gereja Katolik, terserah mau mereka ke gereja Katolik, silakan. Tapi kita sebagai pengurus gereja, sebagai dewan pastoral, perpanjangan tangannya paspor itu atau paspor diskresi kita itu jangan pernah memberikan. Dah nyatakan ke kepala gereja, minta tolong mama masih belum, minta tolong masih hamil, gue ini kan dalam ini anak tahu katanya, gue mak. Itu dia. Kemudian dari Pak Tufik tadi ya, khusus perkawinan, Bapak Sinaga, Bapak Sinaga. mengenai khusus perkawinan. Dulu boleh siswa di SMA mengikuti khusus perkawinan. Sekarang ada aturan bahwasanya yang boleh mengikuti khusus perkawinan adalah pasangan, katakanlah yang sudah berpasang, yang mau menempuh hidup perkawinan. Apa yang menyebabkan perubahan itu, Mas? Demikian dari Bapak Sinaga, Bapak Jadi. Baik, terima kasih. Harus kita bedakan, boleh saja namanya sama-sama kursus perkawinan. Tapi yang menentukan adalah bahwa kursus perkawinan ini pun ada masa expirednya 6 bulan juga. Jadi contoh, kalau orang sudah kursus tidak jadi untuk menikah dia setahun ini, mungkin karena lagi jodohnya, contoh atau nomor dulu senamot, 500 nama itu sudah. Jadi kalau mau menikah lagi kan orang kursus lagi. Itu satu. Itu satu ya. Lalu kemudian ini bagian dari proses untuk menuju perkawinan. Bahwa boleh itu diterapkan sebagai orang muda iya sebagai pengetahuan. Tapi ini sebagai salah satu proses untuk tahap untuk memasuki langkah perkawinan. Ya, kalau dibandingkan dulu zaman sekarang pasti berbeda lah keadaan itu kan. Kalau dulu mungkin orang pastor di sisi 5 keraton. Sekarang kan kita memanggil ahli pastor lah, mungkin teologi perkawinan, moral, hukum gereja, ada juga psikologinya, ada juga dari bidang kesehatan, ada juga ahli ekonomi. Itu dia. Makanya sampai kita harus membayar itu dia. Jadi bukan lagi soal pengetahuan saja. Jadi lebih pada ya bagaimana mempersiapkan orang ini nanti kalau sudah menikah. Itu dia yang mungkin boleh-boleh saja sebagai bahan penyampaian. Namanya mungkin boleh sama khusus tapi buatannya berbeda, tujuannya berbeda. Itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga Pak dari Bapak Turni, lingkungan Santo Yosef Tumpakam. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai surat baptis. Apa yang melatar belakangi kenapa surat baptis itu harus diperbarui? Apakah surat baptis yang lama itu tidak sah? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, kakak umat Katolik itu sudah dibuat secara online. Apakah tidak mempersulit umat yang akan melakukan urusan atau mengadakan pernikahan harus kembali lagi ke paroki asalnya, padahal data kita sudah online? Apakah tidak ada komunikasi antara satu paroki dengan paroki yang lain? Apa tidak ada solusi yang mesti dibantu? Kalau bisa dipermudah, kenapa sangat sulit? Terima kasih Pastor, tolong pencerahannya. Baik, terima kasih. Surat baptis kita itu kan ibaratnya KTP-nya orang Katolik. Contoh, saya misalnya, saya menjadi pastor di situ statusnya mahasiswa.
Tapi kan nanti kalau misalnya perlu lagi, pastilah ada momen-momen tertentu kita mengganti status itu. Contoh, kalau sudah menikah, yang dulu belum menikah menjadi sudah menikah atau bukan menikah ya, kawin tidak kawin di situ ya, KTP. Jadi kurang lebih hal yang sama juga di surat baptis itu. Jadi di surat baptis itu ada beberapa item yang menunjukkan apa saja yang sudah kita peroleh sebagai seorang umat Katolik, kecuali kematian, karena kematian tidak perlu yang dibuat di situ, jelas mati kan gitu ya. Contoh, di mana dipermandikan, sudah krisma hati yang dibuat di situ, sudah menikah dengan siapa? Apa maksudnya? Membuktikan, melihat bahwa dia belum pernah menikah. Karena akan ketahuan misalnya kalau orang sudah pernah menikah akan tercatat di tempat di mana dia dibaptis. Dan ini juga ajaran pertobatan untuk kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Di Parutung, di Samosir, Pamururan, bisa antar juga barangkali ada istilahnya baptis anak rantau. Baptis anak rantau. Baru sama lain. Apa menjadi kewalahannya? Orang tuanya sudah bergereja di Jakarta, tetapi Muhammad asa di Wonosobo, semua pengambilan di rumah diutakan baru dalam terjadi di sini. Jadi hukum lainnya kan jadi ribet nanti kan. Anaknya terdaftar di Pamururan atau di Kalipi, mereka terdaftar di Jakarta. Hal yang sama. Kenapa harus diperbaharui? Karena di mana kita dibaptis, disitulah kita terdaftar. Itu dia Bapak Ibu. Di mana kita dibaptis, di situ kita terdaftar. Maka kalau kita belum mendaftar sebagai Kristen Katolik, misalnya di di Jakarta, ya di sana lah kita perbaharui administrasi kita. Sama seperti kita membuka rekening bank. Kalau kita membuka rekening bank di Kawan Jahe, kalau mengurus misalnya urusan tertentu atau pemindahan buku yang harus ke sana mungkin. Tapi kalau menarik saja di sini pun bisa. Tapi kalau misalnya bukan di KTM harus ke sana. Kalau lebih seperti itu lalu baginya, kenapa harus berbaharui? Supaya memastikan pertama soal benar dia menikah atau belum. Karena sekali lagi surat baptis itu ibarat KTP untuk kita orang Katolik. Itu saya kira memang harus kita ketahui secara bersama. Dan itu kenapa harus. Kemudian soal katanya memang online, tapi katanya belum. Dulu kan kita, ayo semua kumpul kakak, kumpul ini, dan itu pun online hanya dalam artian tertentu untuk hidup itu hanya keuskupan. Dan masalahnya adalah tidak yang memakai itu tidak semua keuskupan. Dari benar keuskupan itu tidak semua keuskupan yang memakai itu. Nah, itu dia. Jangankan dengan keuskupan, antara kita dengan tempat lain pun tidak juga, karena data itu tidak terkonek. Walaupun katanya online, tapi mungkin sebatas melihat, ya mungkin kerjasama terkonek bisa saja kalau di sama-sama keuskupan yang berbeda. Misalnya kita telepon misalnya pastor, ya dulu ini ada makam dulu ada di baptis di situ stasi ini boleh saja. Tapi sekali lagi bahwa tugas ibarat kita mengurus KTP ya surat baptis itu tanggung jawab kita pribadi. Bahwa gereja bisa kita urus boleh jadi kalau bisa kita urus. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas.